Buku Aki. Bab 1. Aki, umurnya 29 tahun. Tapi kelihatannya seperti ia sudah berumur 42 tahun. Hal yang semacam ini sering kita jumpai pada orang laki-laki yang waktu mudanya dihabiskannya dengan perempuan jahat. Tapi tidak demikian halnya dengan Aki. Penyakit menimpanya sejak sudah lama juga dan tiba-tiba ia sudah seperti orang tua. Kalau ia berjalan, kedua kakinya membengkok di pertengahan dan merupakan satu nol besar. Seakan-akan badannya yang kurus kering itu masih juga keberatan bagi kedua kakinya. Punggungnya sudah bongkok, dan jika ia kebetulan tidak pakai baju, kelihatan tulang punggung itu membikin sudut 165 derajat. Tidak, Aki sendiri sudah merasa. Lama-lama begitu, tentu tidak mungkin. Tiada berapa lama lagi, tali yang sudah genting itu tentu akan putus. Tidak ada orang yang tahu, apakah Aki pernah ingat kepada Tuhan. Sembayang ia tidak pernah, puasa pun tidak. Tapi ia dari dulu baik hati kepada siapapun dan banyak orang yang sangsi. Mana yang lebih disukai Tuhan? Sembahyang tunggang balik 5 kali sehari dan puasa setiap bulan Ramadan, tapi berbuat banyak kejahatan, atau tidak sembahyang dan puasa, tapi berbaik hati yang tiada tandingan seperti Aki itu. Setiap malam susah tertidurnya. Kata dokter, ia sakit paru-paru. Tapi waktu ditanyakan Aki, apakah sakit paru-paru itu sama dengan sakit TBC? Dokter menjawab tidak. Sudah itu, Aki tak pernah menanya-nanyakan tentang penyakitnya itu lagi. Ke kantor masih terus juga ia pergi. Hanya kadang-kadang ia datang terlambat kalau ia harus pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Sekali sebulan tentu ia tinggal di rumah. Karena sekali sebulan, tentu penyakit paru-parunya membakar badannya lebih hebat dari biasa. Tali sudah sangat genting. Putusnya tinggal menunggu waktu saja. Demikian pikir Aki. Tapi pikiran-pikiran lainnya tidaklah timbul dalam kepalanya yang sudah dicukur botak itu. Tidak terpikirkan olehnya hendak menyembah-nyembah Tuhan yang sedikit hari lagi akan ditemuinya. Pun juga tidak dipikirkannya nasib istrinya, jika ia sudah tidak ada lagi. Kedua orang anaknya, Akbar dan Lestari, setiap hari dielus-elus pipinya. Tapi apa yang akan terjadi dengan mereka itu kelak, tidak memusingkan kepalanya yang setiap hari merasa pusing itu. Dilihat begitu, seakan-akan Aki tidak punya rasa tanggung jawab. Tapi Sulasmi, istrinya, lebih mengetahui daripada orang lain tentang suaminya. Harus dicatat di sini, bahwa banyak istri yang lebih sedikit pengetahuannya tentang suaminya daripada orang lain. Pengetahuan itu menebalkan rasa cinta Sulasmi terhadap suaminya dari sehari ke sehari. Dirawatnya Aki baik-baik, dan Aki merasa bahagia dalam rumah tangganya. Sungguh pun bentuk badan Aki menertawakan boleh dikatakan, tapi di kantor tak seorang pun yang mau menertawakannya. Bahkan setiap orang tetap hormat kepadanya seperti ia belum sakit. Ini disebabkan cahaya mata dan gerakan-gerakan mulutnya yang memberikan kepadanya bayangan suatu pribadi yang besar, yang kuat menerbitkan rasa hormat. Cahaya matanya bersinar gemilang, tajam bersih, seakan-akan mata itu tidak ikut dilanggar penyakit paru-paru itu. Dan mulutnya halus, bisa tersenyum menarik hati dengan tiada menimbulkan curiga pada orang yang melihat. Senyum Aki bukanlah senyum diplomat, tapi senyum yang keluar dari hati yang bersih. Dengan senyum itu, ia menunjuk mengajari orang-orang bawahannya, dan afdeling Aki adalah afdeling yang terpesat majunya di kantor itu. Karena orang-orang bawahan mengerti akan Aki dan hormat pada Aki.